lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, ikhwani wa akhwat billah rahimani wa rahmatullah, dimanapun Anda berada, wabil khusus para jamaah kajian virtual yang senantiasa setia, jamaah Al-Haqqul Mubin yang mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walaupun di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat dan waktu luang yang senantiasa tak boleh kita lupakan. Ikhwani wa akhwat fiddin azakumullah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi menjelang siang ini atau waktu duha, kita dari Dewan Masjid bekerja sama dengan tim dari Ustadz Granda. Hari ini, pada kesempatan kali ini menyelenggarakan kajian akbar. Untuk yang pertama kalinya, kajian akbar dari Dewan Masjid Al-Haqqul Mubin ini diselenggarakan. Tentunya kajian akbar ini terselenggara secara virtual, mengingat kita masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari muka bumi dan segera menyirnakannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walamin. Perlu para jamaah sekalian ketahui, wabil khusus jamaah Al-Haqqul Mubin, insyaallah untuk kajian pada kesempatan siang hari ini, yaitu kajian akbar dengan tema hak-hak istri. Insyaallah untuk narasumber yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirza LCMA Habibullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Marhaban. Alhamdulillah. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, beberapa sesi nantinya yang akan kita lewati untuk kajian atau majelis ilmu ini, yaitu dari muqaddimah, kemudian nanti langsung kita masuk ke kajian inti, kemudian nanti kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah sekalian untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti akan masuk dalam sesi tanya jawab, kemudian nanti yang terakhir penutup. Insyaallah kajian ini akan berlangsung selama 90 menit ke depan, Ustaz. Insyaallah. Yaitu insyaallah sampai agendanya sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan para jamaah sekalian senantiasa bisa hadir dengan hikmat, mendengarkan taujih yang akan disampaikan oleh Ustadz Granda. Dan tentunya kami berpesan kepada para jamaah sekalian untuk menyiapkan beberapa alat tulis tentunya, agar kita nanti bisa catat atau kita bisa sampaikan kepada yang lainnya. Baik, tak berpanjang kalam kami dalam menyampaikan awalan dari acara ini, langsung kita memasuki pada acara yang pertama, yaitu muqaddimah. Kita buka majelis ilmi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu kajian akbar yang pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah tema, yaitu hak-hak istri, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirza LCMA Habibullah Ta'ala. Kepada Ustadz Firanda, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Haqqul Mubin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa di YouTube maupun Facebook ya. Pada kesempatan kali ini kita dengan izin Allah akan bahas tentang perkara yang sangat penting, terutama bagi kita lelaki ya, para suami ya.
untuk mengenal hak-hak pasangan hidup kita, ya, teman hidup kita, yaitu istri kita yang kita cintai. Karena ketika istri kita ambil dari orang tuanya untuk menjadi pasangan hidup kita, untuk tinggal bersama kita, maka dia memiliki hak-hak yang tidak boleh kita lalaikan. Karenanya seorang dalam kehidupannya di atas muka bumi ini dia berusaha mengenal, ya, apa kewajiban-kewajibannya, itu apa hak-hak orang lain yang harus dia tunaikan, sehingga dia menunaikan seluruh hak-hak orang lain, yaitu dia menjalankan kewajiban-kewajibannya, ya, sehingga ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dia tidak dituntut oleh mereka pada hari kiamat kelak. Kita tahu kita seorang laki, ada hak-hak yang mengelilingi kita, ada hak orang tua, ada hak anak-anak, ada hak kerabat, kakak dan adik, dan juga ada hak istri, ya, yang sangat penting harus kita perhatikan. Karenanya di antara tafsir para salaf, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika ditiupkan sangkakala, yaitu ketika hari kebangkitan, ya, maka yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia akan lari meninggalkan ibunya dan meninggalkan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dia akan lari meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Di antara sebab kenapa dia lari, dia tidak ingin dituntut. Dia tidak ingin dituntut, ya, oleh orang-orang yang memiliki hak yang harus dia tunaikan, terutama orang-orang terdekat, terdekat, ya. Oleh karenanya seorang benar-benar harus mengerti apa hak-hak orang lain yang harus dia tunaikan. Karena kalau tidak, dia akan dituntut pada hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, ya. Ya, dan jangan sampai kita menzalimi mereka dengan menahan hak mereka tidak kita tunaikan di dunia. Al-Imam Syafi'i berkata, bi'sazat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Di antara bekal terburuk untuk bertemu Allah pada hari kiamat adalah berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang lain, ya. Kemudian perkara yang penting juga kita ingin sampaikan, kenapa penting kita membahas masalah hak-hak istri. Karena ada fenomena kita dapati sebagian kepala rumah tangga, sebagian lelaki, mereka begitu ramah kalau di luar, ya, kalau ngobrol sama teman-temannya, masya Allah, ketawa ketiwi, bisa berbicara berjam-jam, bisa bercanda, bersenda gurau, ya. Tetapi ketika ngobrol dengan istrinya tidak bisa, ya, tidak bisa demikian, ya. Bicara sebentar sudah selesai, bahkan kalau istrinya ingin ngobrol lama, maka dia tidak tahan, ya, dia selalu langsung dia menuju kepada HP-nya, kemudian sibuk dengan medsosnya, ya. Maka sebagian lelaki, ya, begitu ramah kepada orang jauh, sementara orang terdekatnya, teman tidurnya, ibunya, anak-anaknya, dia tidak pedulikan, dia lalaikan, ya. Sebagian suami begitu dermawan kepada orang jauh, ya, kepada kawan-kawannya, traktir sana traktir sini, ya, kemudian mudah royal mengeluarkan uang, namun kepada istrinya terkadang pelitnya luar biasa, ya. Maka ini fenomena seperti ini ada, ya. Karena saya pernah dengar cerita tentang kisah 3-4 orang yang bekerja di kantor, ya, kemudian mereka udah kerja lama, namun mereka tidak pernah mengadakan acara keluarga. Maka salah seorang dari 4 orang tersebut akhlaknya menakjubkan, ya. Teman-temannya kagum dengan akhlak orang ini. Kalau mereka pulang, mereka cerita kepada istri-istri mereka bahwasanya teman kita saat itu masya Allah orangnya begini, ya. Intinya sampai bukan hanya mereka yang tahu tentang akhlak lelaki ini, bahkan istri-istri mereka yang 3 orang pun tahu tentang teman mereka yang keempat tersebut akhlaknya luar biasa. Sampai suatu hari mereka mengadakan acara pertemuan keluarga, kumpullah para suami sendiri, para ibu sendiri. Maka ibu-ibu mulai berbicara, yang istri dari 3 orang tersebut mengatakan anti kepada istri teman mereka yang keempat, anti beruntung, masya Allah suami anti begini, akhlaknya begini, sampai istri orang keempat ini heran, dia tidak merasakan hal tersebut, Ternyata suaminya berakhlak mulia kalau di kantor, ketika di rumah, ya, akhlaknya tidak seperti yang tergambarkan di luar, ya. Oleh karenanya ini fenomena ada, ya. Maka perlu kita sebagai laki mengenal hak-hak istri kita agar kita bisa menunaikan
hak-hak mereka dan kita bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat kala tentang hak-hak istri kita. Karenanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ya Rasulullah, apa sih hak istri salah seorang dari kami atasnya, yaitu apa hak istri terhadap suaminya? Maka Nabi SAW mengatakan, "An tut'imaha idza ta'imta wa an tulbisaha idza labista wa alla tuqabbih wa la tahjur illa fil bait." Jadi Nabi SAW mengatakan, kalau kau makan, berilah makan sebagaimana yang kau makan. Kalau kau pakai pakaian, berilah pakaian kepadanya juga, ya, yaitu apa yang kau rasakan kebahagiaan, berikan kepada dia. Wala tuqabbih, dan jangan kau mengucapkan perkataan yang qabih. Perkataan qabih maksudnya perkataan yang buruk, ya, caci maki, merendahkan, kata-kata yang pedis diucapkan, atau mengenai fisiknya, menjelekkan fisiknya, apakah wajahnya, apakah badannya, apakah rambutnya, apakah yang lain, ya. Ini tidak boleh. Wala tahjur ilal fil bait, dan kalau kau menghajarnya, yaitu memboikotnya, kalau ada masalah ingin mendidiknya dengan cara memboikot, maka kau tidak boleh boikot kecuali dalam rumah, ya. Bukan setiap marah kemudian kabur meninggalkan rumah, bukan setiap emosi kabur meninggalkan rumah. Jadi maksud saya, hadis ini riwayat Abu Daud, maksud saya bahwasanya sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hak istri, ya, agar apa? Agar dia bisa menunaikan hak tersebut, ya. Dan Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi para istri mereka punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban terhadap suami mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya. Lelaki punya hak, wanita juga punya hak, ya. Kita hidup di dunia ini, kalau hak kita tidak ditunaikan, enggak ada masalah, kita akan ambil di akhirat. Tapi jangan sampai kita tidak menunaikan hak orang. Jangan sampai kita tidak menunaikan hak orang, apalagi hak orang terdekat kita, istri kita, yang setiap hari kita bertemu dan waktu kita banyak habiskan dengannya, ya. Baik, apa sih hak-hak istri yang harus kita tunaikan, ya? Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya para suami, ya. Hak istri kalau kita mau bagi bisa terbagi menjadi dua, ya, yaitu yang disebut dengan al-huququl maliyah dengan al-huquq ghairul maliyah, ya. Hak-hak yang berkaitan dengan harta dan hak-hak yang tidak berkaitan dengan harta, ya. Yang tidak berkaitan dengan harta maksudnya yaitu pergaulan, sikap yang baik, seperti tadi tidak boleh mencelanya, tidak boleh menghajarnya kecuali dalam rumah, ya. Ini namanya hak-hak yang selain harta, yaitu bagaimana wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu bagaimana bisa menyikapi bergaul dengan istri dengan cara yang baik, ya. Adapun hak-hak harta seperti mahar, kemudian nafkah, kemudian tempat tinggal, ya, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Kita mulai, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Haqqul Mubin. Kita mulai dari hak-hak istri yang berkaitan dengan harta, ya. Secara umum hak-hak istri yang berkaitan dengan harta ada 3, tadi sudah saya isyaratkan. Yang pertama adalah mahar, yang kemudian adalah nafkah, ya, yaitu masalah makanan dan pakaian, dan juga sukna, yaitu tempat tinggal, papan, ya. Adapun mahar, ya, maka Allah mengatakan wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, berikanlah para wanita mahar mereka, ya. Kalau seorang sudah menikah dengan seorang wanita, maka mahar hukumnya wajib. Ada khilaf, ada yang mengatakan mahar adalah syarat nikah, ada yang mengatakan wajib. Yang rajih wallahu a'lam bishawab, bahwasanya mahar adalah hukumnya wajib. Seandainya terjadi pernikahan seorang laki dengan wanita tanpa menyebut mahar, maka wanita tersebut dibayar dengan mahrul mithl. Mahrul mithl itu adalah mahar yang nominalnya sewajarnya sebagaimana wanita yang seperti dia. Misalnya kalau seorang menikah dengan seorang wanita misalnya dari kota tertentu, kemudian ketika terjadi pernikahan prosesnya cepat, lupa disebutkan mahar atau tidak disebutkan mahar, maka tetap wajib bagi dia bayar mahar. Maharnya seberapa, ya
yang sewajarnya kalau perempuan seperti ini di kota ini, di kampung ini dengan strata ekonomi seperti ini kira-kira maharnya berapa? Disebut dengan maharul mithal, yaitu mahar yang semisal wanita-wanita seperti dia. Sehingga mahar itu hukumnya wajib ya, harus dibayarkan ya. Tidak boleh seorang menikah tanpa mahar. Yang boleh menikah tanpa mahar hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada seorang wanita yang menghadiahkan dirinya, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kalau seorang wanita mukminah ingin menghibahkan, menghadiahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya silakan ya. Namanya hibah, hadiah, menghadiahkan diri tanpa ada pembayaran mahar. Tetapi kata Allah, khalisatan laka minal mu'minin, ini hanya murni untuk engkau wahai Rasulullah, tidak orang-orang beriman. Kalau ada seorang wanita ingin menghadiahkan dirinya kepada antum ya tetap tidak bisa, harus pakai mahar, harus nikah. Beda dengan Nabi, ini adalah kespesialan atau kekhususan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya mahar hukumnya adalah wajib dan ada perincian-perincian tentang mahar. Cuma saya ingin tekankan bahwasanya mahar harus dibayar bahkan ketika tidak disebutkan. Bahkan kalau sudah cerai. Kalau sudah cerai tetap harus utang yang dibayar oleh sang laki, kecuali sang laki misalnya belum sempat menggauli istrinya, belum diapa-apain kemudian cerai, tetap bayar mahar. Seorang laki menikah dengan seorang wanita, belum diapa-apain, kemudian dia cerai, sudah terjadi akad nikah, tetap harus bayar mahar setengah ya. Tetap harus bayar mahar kalau sudah disebutkan nominal maharnya ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa lam tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Kalau kalian menceraikan istri para wanita, kemudian kalian sudah menyebutkan nominal mahar dan kalian belum menyentuh wanita tersebut, maka fa nisfu ma faradtum illa ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Maka tetap bayar mahar separuh. Ustaz, boleh enggak kita pinjam uang dari minta kembali mahar? Kalau pinjam kembali mahar tidak boleh, haram. Tapi kalau istri memberikan hadiah kebalikan kepada kita, ya terserah istri, tapi jangan maksa ya. Kita yang enggak punya uang, sayang mahar kemarin mana? Saya kasih kamu mahar 30 gram emas. Sini saya lagi perlu ini. Ya, enggak boleh, itu harta istri. Kalau kita mau ya pinjam dari dia. Kecuali kalau dia kasih dengan sukarela, dia bilang, "Mas, ya sudahlah Mas, ini ambil Mas, silakan ya. Pakai ya." Ya, kalau dia kasih silakan, kalau dia utangkan silakan, tapi kalau maksa untuk menggunakan mahar tersebut, maka hukumnya haram karena mahar adalah hak istri. Kemudian di antara hak yang berkaitan harta bagi wanita adalah masalah nafkah ya. Masalah nafkah yaitu makanan dan pakaian. Tadi ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, ya Rasulullah, apa hak istri kepada suaminya? Maka Rasulullah SAW berkata, an tut'imaha idza ta'imta wa an tulbisa idza labista, ya, yaitu engkau beri makan kepadanya jika kau makan, kau beri pakaian jika kau pakai pakaian. Sehingga makan dan pakaian adalah hak istri yang harus ditunaikan ya, yang harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah, bagi sang suami yang punya anak dari sang wanita tersebut, maka wajib untuk memberi rizquhunna, memberi makan kepada istrinya, wa kiswatuhunna, dan juga wajib untuk beri pakaian kepada istrinya. Jadi makan dan pakaian, yaitu makanan dan pakaian wajib dipenuhi oleh sang suami untuk istrinya. Ya. Allah juga berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaknya seorang yang memiliki kelapangan harta, dia menginfakkan dari kelapangan hartanya. Dan siapa yang hartanya disempitkan oleh Allah itu tidak sedikit, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ta'ataha. Allah tidak memberi luar kemampuan seorang. Oleh karenanya seorang suami berusaha memberi makan kepada istrinya bil ma'ruf, sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Kalau di Indonesia kita makan 3 kali sehari, apalagi di Jawa ya. Ada makan pagi, makan siang, makan malam ya. Dikasih makan 3 kali sebagaimana manusia yang lainnya ya. Saya dulu waktu di Papua ya, saya tidak mengenal makan pagi. Makan pagi ya, paling pisang goreng ya, kue ya, tidak.
Tapi ketika di Jawa pagi itu makan nasi juga ya. Akhirnya berubah pola hidup, pagi udah mungkin makan nasi uduk orang Jakarta ya. Jadi kalau tinggal di Papua ya boleh makan mungkin siang dan malam, pagi cuma kue. Tergantung. Jadi kembali kepada kondisi masyarakat. Seperti di Saudi juga demikian. Saudi pagi nggak ada makan nasi. Kalau makan nasi pagi-pagi diketawain orang. Ya. Pagi kita makan roti biasa. Siang baru makan nasi. Malam terkadang makan roti atau makan nasi. Tradisi masing-masing sesuai dengan kondisi dia, sesuai dengan masyarakat yang ada. Ya. Oleh karenanya wajib bagi, kalau kita di Jawa, wajib bagi seorang suami untuk beri makan kepada istrinya, makan pagi, makan siang dan makan malam yang wajar, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, makan yang kita mampu. Kalau kita orang kaya kasih makan yang enak, kalau kita nggak mampu ya yang biasa kita makan sesuai dengan kemampuan seseorang. Ustaz, bagaimana kita tahu kita sudah memenuhi kebutuhan makanan istri? Ya, kalau dia sudah badannya berisi, sudah gemuk, berarti sudah selesai. Berarti kita sudah memenuhi kewajiban kita. Tapi kalau dianya kurus kerempeng, kita gemuk, ini tanda tanya, ini ada apa ini? Intinya kita kasih makan istri kita sewajarnya. Ya. Oleh karenanya ketika Hind bintu Utbah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Abu Sufyan, mengadu kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberikan kecukupan nafkah untukku, yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku. Ya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali aku ambil dari hartanya diam-diam, dia tidak tahu. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah tidak mengapa aku ambil diam-diam dari uang suamiku karena tidak cukup? Maka Rasulullah SAW mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Kata Nabi SAW, silakan ambil secukupnya, yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu. Sampai begitu wajibnya memberi nafkah, sampai Nabi SAW membolehkan seorang wanita ngambil dari duit suaminya, ya meskipun suami tidak tahu, selama untuk kecukupannya, bil ma'ruf, yaitu dengan yang wajar. Bukan ngambil uang suaminya untuk beli emas, bukan ambil uang suaminya untuk beli motor, nggak boleh. Maksudnya untuk makan dia, untuk kebutuhan dia, kebutuhan anak-anak. Ya, kebutuhan anak, istri dan anak bisa terkirakan ya. Kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan sekolah anak-anak, kebutuhan beli buku, kebutuhan les anak-anak, yang sewajarnya, yang memang itu kebutuhannya sehari-hari. Kalau ternyata suaminya pelit dan tidak memberikan, dia boleh ngambil. Tidak boleh lebih daripada itu, hanya secukupnya saja. Tapi kalau suaminya sudah memberikan kebutuhannya, maka tidak boleh istri ngambil diam-diam, ya. Itu namanya mengambil harta orang, dosa. Kecuali suaminya tadi ternyata tidak memenuhi kebutuhan istrinya, maka dia boleh ambil. Ini dalil bahwasanya memberi nafkah hukumnya wajib, sampai Nabi membolehkan seorang istri mengambil dari harta suaminya secara diam-diam. Demikian juga berkaitan dengan pakaian. Pakaian juga kembali kepada urf masyarakat. Kalau kita di Indonesia ada pakaian sehari-hari, ada pakaian keluar misalnya, ada pakaian ikut walimah, kita belikan sesuai dengan keperluan istri kita, sesuai dengan tradisi masyarakat ya. Kalau misalnya kita di luar negeri, di Madinah, ada pakaian musim panas, ada pakaian musim dingin, beda-beda lagi ya. Ada pakaian musim semi ya. Karena perbedaan cuaca. Kalau musim dingin ya harus belikan jaket yang wajar sebagaimana masyarakat yang lainnya. Indonesia kita nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas, sehingga pakaiannya ya satu musim saja. Cuma tadi ada pakaian di rumah, ada ya. Mungkin kalau dia ingin beli baju tidur, oke, karena banyak wanita punya baju tidur, baju khusus untuk tidur, silakan ya. Kemudian dia punya ingin baju untuk pesta, misalnya ada acara ketemu ibu-ibu, silakan, kita kalau semampu kita, enggak boleh kita pelit. Ya, enggak boleh kita pelit. Dia biasa punya yang sewajarnya ya, yang semampu kita ya. Bukan berarti kemudian kita belikan barang-barang di luar kemampuan kita ya. Misalnya seorang ingin beli tas yang harga mahal, enggak, kita bilang cukup segini. Ini di luar kewajiban saya ya, cukup segini. Kita sudah pakai tas, selesai pakai sendal, pakai sepatu ya, yang penting kita sudah penuhi, tidak harus yang mahal ya, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing ya.
Taib, ini berkaitan dengan pemberian nafkah, baik makanan maupun pakaian, ya. Adapun harus belikan lebih daripada itu, maka itu kemurahan hati sang suami, ya. Kemurahan hati sang suami, ya. Seorang suami yang baik tentunya dia memuliakan istrinya, memberikan perhiasan, kemudian memberikan apa yang dia senangi, ya. Selama tidak berlebih-lebihan, Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ummu Zara, sudah pernah saya jelaskan dalam kajian yang panjang, ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang 11 wanita yang bercerita tentang suami-suami mereka, sampai pada wanita ke-11 itu Ummu Zara, yang dia bercerita tentang suaminya, bagaimana suami pertamanya maupun suaminya Abu Zara, kemudian suaminya yang kedua, bagaimana mereka baik memberikan perhiasan kepada Ummu Zara, ya, dan memberi kemudahan bagi Ummu Zara, dimanjakan oleh suaminya, ya. Nabi SAW ketika selesai Aisyah bercerita, Nabi komentar, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara illa anni lam utallik. Kata Nabi, aku itu bagi engkau wahai Aisyah seperti Abu Zara kepada Ummu Zara, hanya saja aku tidak menceraikan. Artinya dari sisi dermawan seorang suami kepada istri, Nabi seperti itu. Cuma Nabi kan kemampuan, mungkin tidak seperti Abu Zar yang memberikan emas banyak kepada Aisyah, kepada istrinya. Tapi kedermawanan Nabi kepada istrinya jelas. Nabi SAW sangat sayang kepada istrinya, dan Nabi memberikan apa yang bisa diberikan kepada istri-istrinya sebatas kemampuannya, ya. Oleh karenanya seorang murah hati, ya, dan dia ihtisab, kalau dia menyenangkan hati istrinya, dia berharap mendapat pahala. Sebenarnya dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala al-miskin, dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, sekeping dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah, sekeping dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak, ya, sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu, maka yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau infakkan untuk keluargamu, ya. Jadi hilangkan sifat pelit, ya. Orang yang paling utama kita baiki adalah istri kita, ya, istri kita. Tapi ini berkaitan dengan nafkah, makanan maupun pakaian. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan hak istri, berkaitan dengan harta, adalah sukna, tempat tinggal. Itu wajib bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Ya, tempat tinggal yang wajar sesuai dengan kemampuannya, yang istrinya nyaman, bisa tinggal di situ, bisa menjalankan aktivitasnya. Yang tempat tinggal tersebut adalah privasi sang istri. Maka tidak boleh seorang suami meletakkan istrinya kemudian bersama keluarga suami, tidak boleh, ya. Apakah dengan ibunya atau dengan bapaknya atau dengan ibu suami atau bapak suami atau kakak suami atau adik suami, ya, atau anak-anak suami dari istri yang lain, tidak boleh kecuali dengan ridha sang istri. Kecuali dengan ridha sang istri, ya. Asalnya seorang wanita berhak mendapatkan tempat tinggal privasi untuk dia dan anak-anaknya, ya. Dan tidak boleh dicampuri dengan keluarga suami. Ini hukum asal, ya. Oleh karenanya ketika suami harus meletakkan sebagian keluarganya, entah ibunya, entah bapaknya, entah kakaknya, entah adiknya, entah anak dari istri yang lain misalnya, maka dia harus minta izin istrinya, minta keridhaannya. Maka saya ingatkan kepada seorang suami, kita tahu kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Kalau seharusnya kita menyediakan rumah buat orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak punya apa-apa, kita siapkan rumah buat orang tua kita. Sebagaimana kita siapkan rumah buat istri kita. Tidak digabungkan, ini hukum asal, tidak digabungkan. Ya, karena istri punya hak privasi. Kalau kita menggabungkan antara orang tua kita dengan istri kita, kemudian dicekcok, yang salah kita. Maka kita bukan bicara bela orang tua, bela istri, tidak. Tapi kita bicara aturan Islam, masing-masing punya hak. Masing-masing punya hak. Istri punya hak untuk mendapat tempat tinggal privasi, orang tua juga punya hak untuk kita perhatikan, untuk kita berbakti kepada orang tua, ya. Bukan kita ingin membela salah satunya, tapi kita menjalankan syariat sesuai dengan aturannya, ya. Dan saya ulangi lagi, istri punya hak untuk memiliki tempat tinggal privasi secara sendiri. Seandainya
orang tua kita pingin dekat sama kita, ya, saatnya kita berbakti, sudah tua, kesempatan bagi kita masuk surga, maka minta izin istri, minta keridhaannya. Kalau seandainya kita tinggalkan ibu kita atau ayah kita bersama istri kita, kemudian terjadi cekcok, maka kita harus benar-benar sering mengalah kepada istri kita, ya, karena posisi yang salah kita, ya, kita yang salah, maka kita minta maaf sama istri kita, ya, karena yang seharusnya tidak digabungkan, seharusnya tidak digabungkan. Tentu istri tidak boleh melarang suami untuk berbakti, untuk mengunjungi orang tuanya, ya. Tapi ini pembahasan nanti. Tapi intinya, saya ingin sampaikan, istri punya hak untuk punya privasi rumah sendiri. Karenanya tidak boleh seorang laki kemudian kalau dia punya istri lebih dari satu, dia gabungan dalam satu rumah. Tidak boleh. Lihatlah bagaimana praktek Nabi SAW. Nabi meskipun rumahnya kecil-kecil tapi tidak digabungkan. Artinya mending rumah kecil-kecil tapi beda rumah daripada rumah besar tapi gabung berdua, bertiga. Ini hukum asal. Kecuali mereka saling ridha mau tinggal bareng satu rumah dengan satu suami dengan istri bertiga atau berempat, maka silahkan. Sebenarnya dilakukan oleh sebagian orang, silahkan. Tapi sang suami harus pandai-pandai melihat maslahat dan mudarat, ya. Apakah ini menimbulkan cekcok dan yang lainnya, ya. Yang saya ingin ingatkan bahwasanya istri punya hak untuk mendapatkan rumah privasi sendiri, ya. Oleh karenanya, jangankan istri yang masih dalam akad nikah, bahkan yang dicerai talak 1, talak 2, tetap harus dikasih tempat tinggal, ya. Makanya Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Wahai kaum mukminin, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan sesuai dengan waktu yang tepat. Kemudian kata Allah, la tukhrijuhunna, jangan kalian keluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Seakan-akan rumah milik mereka, padahal bukan, rumah milik suami. Tetapi selama dia statusnya sebagai istri, karena talak 1, talak 2 masih istri, ya, kecuali talak 3 selesai, maka wajib bagi kita untuk menyediakan tempat tinggal baginya, ya. Kata Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Ya, kata Allah, berikanlah mereka tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Tempat tinggal ini harus, ya. Tidak harus kita beli rumah, kalau kita enggak punya uang kita boleh ngontrak, ya. Yang penting istri kita punya tempat tinggal untuk menutup dirinya dari pandangan orang luar dan dia bisa mengalami aktivitasnya, ya. Kembali lagi, kedermawanan seorang suami sangat diharapkan bagi seorang wanita, menyenangkan hati istrinya agar dia lebih nyaman merawat anak-anaknya. Kalau dia bisa siapkan rumah yang luas, itu tentu lebih baik bagi dia dan juga bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, arba'atun minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan kebahagiaan, di antaranya al-baitul wasi', yaitu rumah yang luas. Taib. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas tentang pembahasan hak-hak wanita yang berkaitan dengan harta. Sekarang kita bahas tentang hak-hak wanita yang berkaitan dengan sikap pergaulan sehari-hari, ya. Intinya hak-hak ini diletakkan oleh syariat dalam rangka untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga. Karena ketika terjadi pernikahan, maka terjadi saling mencintai, saling menyayangi. Kata Allah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah menciptakan istri-istri bagi kalian. Kemudian kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian saling mencintai, kasih sayang, ya. Kemudian inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ada ayat-ayat tentang keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjalin hubungan rumah tangga, maka Allah akan berikan rasa cinta, ya. Allah akan berikan sakinah, Allah berikan rahmah, mawaddah. Nah, ini harus dijaga. Semua hal yang bisa mewujudkan perkara ini, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka itu dianjurkan secara umum. Oleh karenanya hak-hak yang datang berkaitan dengan pergaulan semuanya kembali kepada bagaimana bisa mewujudkan 3 perkara ini, ya, merealisasikan 3 perkara ini, yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, ya. Di antara hal-hal yang merupakan hak istri, yang pertama adalah tentunya istri berhak untuk digauli dengan cara yang terbaik, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik ya. Dan ini sudah ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baikan adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik ya. Di sini Rasulullah menjadikan barometer keterbaikan seorang di sisi Allah adalah dengan keterbaikan bagi istrinya. Ya. Karena kalau orang ingin menzalimi istri sangat mudah ya. Apalagi dia jauh dari orang tuanya, jauh dari ipar-iparnya, dalam rumah mau kita gampar, mau kita omelin, mau kita rendahkan, siapa yang bela dia? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dalam bersikap kepada wanita. Fa innahunna awanin indakum, sungguhnya para wanita itu adalah tawanan di sisi kalian ya, tawanan di sisi kalian. Jadi ketika seorang laki ternyata bisa berakhlak mulia kepada istrinya, maka dia adalah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita camkan bahwasanya orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya adalah istri kita, keluarga kita. Jangan sampai kita berbuat baik, lemah lembut, ketawa ketiwi sama orang jauh, sementara sama istri kita malas untuk berlemah lembut, malas untuk senyum, malas untuk bercanda, sementara kita begitu mesra ketika kita ngobrol dengan orang yang jauh ya. Jadi ini jelas ya, seorang lelaki hendaknya menghadirkan dalam dirinya dia bersikap baik kepada istrinya, itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Kalau kita mau sebutkan contoh Nabi sangat banyak, itu ini perlu pengajian sendiri. Tapi saya katakan secara umum bahwasanya seorang ketika bersikap baik sama istrinya itu adalah ibadah. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian melakukan perbuatan baik kepada istri kalian. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila. Sungguhnya wanita itu terciptakan dari tulang rusuk ya. Fa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Sebagian ulama mengatakan mulutnya. Wanita itu kalau ngomong tidak enak, terkadang menyakitkan ya, tidak dia pikirkan, mengedepankan emosionalnya daripada rasionalnya, dan itu terjadi ketika Allah menyebutkan, ketika Nabi SAW menyebutkan hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian ya. Istausu, apa makna istausu? Di antara para ulama mengatakan istausu itu wahai kalian para suami saling mewasiatkan di antara kalian. Saling mengingatkan di antara kalian. Seorang laki ingatkan lelaki yang lain, seorang mengingatkan kepada akhi yang lain. Bagaimana kamu sama istrimu? Ingat, istrimu belum kau belikan hadiah, misalnya istrimu belum kau kau telepon, misalnya istrimu belum kau ini, diingatkan ya. Kenapa? Karena berbuat baik kepada istri terkadang perkara yang terlupakan. Perkara yang terlupakan. Maka Nabi ingatkan ya hal tersebut agar menekankan kepada para laki, kalian berbuat baik kepada istri kalian itu ibadah. Bukan yang sekedar duniawi, tidak, itu ibadah. Ada pahala di balik kesabaran kalian terhadap wanita. Makanya Rasulullah mengingatkan, fa innahunna khuliqna min dhila. Mereka wanita itu tidak lurus, mereka terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Ini Rasulullah ucapkan bukan kita untuk menghina istri, bukan kita mengatakan dasar bengkok, enggak, tetapi untuk kita sadar dia begitu, dia salah bersikap kepada kita karena dia memang asalnya bengkok. Maka ketika kita mengetahui kebengkokannya, kita mudah untuk memahami. Bayangkan kalau kita misalnya punya teman, kita tahu dia agak gila, ya kita wajar dia ngomong gini, dia hina kita, ya kita tahu dia agak gila. Makanya kita memaklumi, ya. Kita maklumi, ya. Jadi disebutkan kekurangan tersebut bukan untuk kita hina, tapi agar kita memaklumi kondisinya. Ketika Nabi SAW menyebutkan wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi, lan tastaqima ala tariqah. Wanita tidak akan bisa lurus satu jalan, dia pasti bermacam-macam gayanya, model, cara ngomongnya. Maka istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian bersabar untuk bersikap baik kepada para wanita ya. Sabar dalam menghadapi mereka, dan jadikan itu adalah sarana untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seorang ternyata berakhlak mulia di hadapan istrinya, maka bagaimana argo pahala jalan tiap hari. Argo pahala jalan tiap hari ya. Saya ingin kita lelaki seperti siapa? Seperti Ummu Salamah.
ketika Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah meninggal, dia berdoa, Allah ma'jurni fi musibati hadha wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah aku, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini. Ketika dia ingin mengucapkan, ya Allah, gantikanlah aku dengan lebih baik, Ummu Salamah sempat diam, tidak ngomong. Kemudian dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak menemukan lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia tahu suami sangat terbaik. Man khairun li Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dia harus mengucapkan doa tersebut. Ya Allah, gantikan lebih baik. Ternyata gantilah Nabi SAW yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi lihat bagaimana Ummu Salamah saya berkata, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Kita ingin para ibu-ibu kemudian ngomong, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Bukan menyesal menikah dengan kita. Kita ingin ibu berkata, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Ya. Kenapa? Karena akhlak yang baik dari yang kita lakukan. Ya. Beda kalau kita sudah berusaha ternyata istri kita bejat lain cerita ya. Tapi maksud saya kita semaksimal mungkin mengalah, mencari pahala, bersabar ya, dengan sikapnya yang kurang. Dan paling parah tadi kata Nabi, wa inna awajja syai'in fi dhilla ala, yang paling parah adalah atasnya. Sebenarnya mengatakan mulutnya. Terkadang seorang laki tidak tahan dengan ucapan istrinya, ucapan wanita, dia bersabar. Dia bersabar ya. Ya. Ketika seorang wanita sampai membanggakan suaminya di hadapan orang lain, dan suami saya Masya Allah, sudah. Berarti Anda menjadi lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau istri Anda kemana-mana, suami saya Masya Allah, amit-amit, itu repot. Berarti Anda harus perbaiki diri Anda. Taib. Kemudian di antara hak seorang istri adalah kita mengajarkan agama kepadanya. Kita mengajarkan agama kepadanya. Ini konsekuensi dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dari neraka dan juga jaga keluarga kalian neraka. Bagaimana cara kita menjaga istri kita agar tidak terkena neraka jahanam? Kita mengajar dia agama. Kita ingatkan, kita nasihati. Ya, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat. Kita suruh istri kita salat, bangunkan dia salat subuh. Ingatkan sudah salat belum? Sudah baca Quran belum? Ingatkan, kita ajarin, ngajak ke pengajian, kita nasihati. Ya, dia bersalah, kita nasihati dengan baik, kita ngobrol baik-baik, kita sayang tadi kamu begini-begini. Tanpa harus mengangkat suara, tanpa harus berteriak, sampaikan. Kita ingin istri kita baik. Nah, kita berjuang mengajari istri kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bikinlah istri kita berakhlak mulia, karena ini teman hidup kita. Perjuangan untuk mendidik dia agar kita bisa hidup lebih bahagia. Tapi kalau kita cuek, sudah istri saya sudahlah memang begitu. Tidak pernah kita berusaha untuk merubahnya. Perangainya memang nggak bisa berubah. Kita sendiri yang menderita. Kita sendiri yang menderita. Kita perlu berjuang ya. Manusia bisa berubah akhlaknya. Bisa berubah dengan usaha kita, bisa berubah kalau kita berdoa kepada Allah, Allah merubah akhlaknya. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam berdoa, ya Allah, jadikanlah istriku berakhlak yang mulia, jadikanlah dia adalah qurratu aini, jadikanlah dia penyujuk pandanganku ya. Bantulah aku ya Allah, dengan dirinya aku bisa menundukkan pandangan, dan seterusnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara hak istri adalah kita mendidiknya, mengajaknya beribadah. Tidak boleh seorang egois kemudian dia sendiri yang soleh, dia sendiri ikut pengajian. Istrinya mau nakal, mau apa, biarin aja lah. Masuk neraka juga nggak ada masalah. Nanti banyak bidadari ganti dia. Ya. Enggak begitu. Tapi kita disuruh untuk mengajari istri agama. Ya. Sampaikan kepada istri. Betapa indah jika rumah tangga dibangun di atas saling ketakwaan. Orientasinya adalah akhirat. Kemudian di antara hak istri adalah bersikap adil kalau ternyata kita memiliki istri lebih dari satu ya. Tentu ini jarang kalau di tanah air kita, yang punya istri lebih dari satu jarang ya. Kalaupun ada lebih dari satu biasanya sembunyi-sembunyi ya. Tapi kalau misalnya kita bicara di Saudi ya, maka banyak, hampir rata-rata orang punya istri dua, tiga, suatu hal yang sangat biasa di sana. Apalagi kalau di Afrika punya istri satu maka tercela ya, punya istri satu maka tercela. Makanya kalau antum ingin punya mudah menikah, istri banyak, nikah di Afrika mudah, insyaallah. Punya istri 1, 2, 3, 4 mudah ya. Tapi kalau seorang memiliki istri lebih dari satu, maka dia harus adil. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Menikahilah wanita yang kalian sukai 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian takut tidak bisa adil, maka nikahilah satu saja, jangan banyak ya. Karena kalau tidak adil kita bisa terjerumus dalam neraka jahanam.
ya, kalau tidak adil kepada istri kita. Ini hak istri untuk disikapi adil. Keadilan di sini tentunya yang dimaksud adalah perkara zahir, masalah jatah nginap misalnya, ya. Masalah jatah kebutuhan sandang pangan papan, ya. Kita berusaha adil, ya. Tentu tidak harus sama persis antara istri pertama istri kedua, karena bisa jadi berbeda strata. Misalnya kita istri pertama misalnya kita hidup dengan dia, kemudian dari perjuangan dari miskin kemudian sampai kaya, kemudian dia sudah hidup dengan rumah yang megah karena sama-sama berjuang kita dengan dia, kemudian kita nikah dengan istri baru kasih rumah juga sebesar itu, tidak harus. Ya, tidak harus. Ya, kalau bisa seperti itu baik, tapi tidak harus. Artinya kalau ternyata istri ya, orang dari kampung atau dia masih yang penting dia dapat tempat tinggal dan dia tidak merasa terzalimi, sudah cukup. Oleh karenanya yang kata para ulama, yang wajib adalah perkara yang wajib, nafkah yang wajibnya. Kalau lebih daripada yang wajib, maka kembali kepada sang lelaki. Yang penting dia berusaha menjaga keharmonisan di antara rumah tangganya, ya. Rumah tangganya, ya. Jatah nginap harus diadil, ya. Sehari di sini, ya. Atau 2 hari terserah, bagi 2 hari juga boleh, ya. Sehingga dia tidak berbuat zalim. Adapun rasa cinta memang tidak bisa diatur, ya, karena hati adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Kalau kalian tidak akan bisa adil, ya, di antara wanita, maksudnya dari urusan hati. Tidak mungkin kita bisa punya istri 4 kita bagi cinta 20%, 25%, 20% enggak bisa. Bisa jadi istri pertama 25%, atau istri pertama 10%, istri kedua 10%, istri ketiga 10%, istri keempat 70% ternyata. Nah, lebih cantik, lebih muda dan yang lainnya, ya. Bisa jadi, kita nggak tahu. Tapi intinya yang harus kita adalah sikap jatah nginap, kemudian pemberian nafkah, ya, yang wajib harus kita adil. Kemudian juga di antara hak istri adalah kita, ya, berusaha tidak semua kesalahan dia kemudian kita gubris, tidak semua kesalahan dia kemudian kita permasalahkan. Seringlah kesalahan-kesalahan kecil sudah kita cuekin aja, ya. Kita enggak usah kita jadikan bahan keributan antara kita dengan istri kita. Ya udah, biasa itu, wanita punya kesalahan seperti itu, kesalahan ringan, kita maafkan, ya. Kita maafkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Karena kalau ada perangai istri yang dia tidak sukai, dia akan ridha dengan perangai yang lain. Ya ikhwan, istri kita tidak mungkin sempurna. Sebagaimana antum juga tidak sempurna, ya. Dia pasti punya kekurangan dan kekurangan juga banyak, ya. Tapi ingatlah kebaikan-kebaikannya. Jadi antara hal yang paling mudah untuk kita untuk bersabar adalah ingat kebaikan-kebaikannya. Ingat masa-masa indah ketika kita sakit dia yang ngerawat, ketika kita miskin dia yang menegarkan hati kita, ketika kita mungkin ada masalah di kantor dia yang menangkan hati kita, ya. Dan banyak hal, ya. Ketika banyak orang melamar dia tolak, kita yang miskin melamar dia terima. Ingat hal tersebut, ya. Banyak hal yang kita ingat kebaikan istri kita sehingga membuat kita memaafkan dia kalau dia punya kesalahan-kesalahan. Ingatlah dia yang mengandung anak-anak kita, yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, yang berusaha payah ikut merawat anak-anak kita. Kita ingat itu semua, ya. Dialah yang menemani kita ketika kita susah. Ketika kita mengingat itu semua, ya, maka mudah bagi kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan istri kita, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita benci kepada istri kita. Nabi menyuruh kita untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Kalau wanita mungkin sebaliknya, ya. Kalau dia lihat kesalahan suaminya, kebaikan suaminya hilang semua. Kita jangan seperti perempuan, ya. Kata Rasulullah SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Kalau salah seorang dari kalian melakukan kebaikan kepada istrinya sepanjang tahun, kemudian dia melihat istrinya melihat keburukan dari sang suami, satu saja keburukan, maka sang istri akan berkomentar, ya, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Itu sifat wanita seperti itu. Wajar, ya. Jangan heran kalau kemudian istri antum bilang, "Mas, kamu memang enggak pernah baik." Jangan kaget, Nabi sudah bilang,
kita bilang shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah SAW bersabda. Jangan heran, mas kamu tidak pernah cinta sama saya, wajar, itu Nabi pernah ngomong begitu. Kau memang lebih sayang kepada ibumu daripada saya, sudah memang begitu. Kamu selalu memperhatikan kamu daripada saya, kamu tidak pernah perhatikan saya, kamu tidak pernah. Sebagian wanita seperti itu. Dan jangan heran, itu adalah sifat wanita yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah biasa, jangan. Antum laki-laki jangan kemudian emosi ya. Tadi ingat sabda Nabi, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan seorang lelaki benci kepada istrinya. In kariha minha khuluqan, ada kalau dia tidak suka perangai istrinya, radiya minha khuluqan akhar, maka dia akan ridha dengan akhlak yang lain. Jadi ini perbedaan laki-laki dan wanita. Ya, kalau wanita hanya ingat-ingat keburukan, ya, lelaki ingat-ingat kebaikan, ingat-ingat kebaikan. Kemudian di antara hak seorang wanita, kalau dia melakukan kesalahan, kita ingin mendidiknya, ya, bukan balas dendam ya, ingin mendidiknya, maka kita boleh memukulnya, tapi dengan urutan ya. Ya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'na lakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya, nusyuz, mulai menentang, mulai ngangkat suara, mulai banting sana banting sini, mulai ngamuk sana ngamuk sini, maka kita perlu kasih pelajaran. Jangan kita biarkan juga, kasih pelajaran. Pelajaran tersebut di antaranya dengan menasihati. Fa'idhuhunna, nasihati, karena Allah Subhanahu wa taala baik-baik, ngobrol baik-baik, lagi emosi biarin dulu, setelah tenang kita nasihati. Kalau ternyata nasihati kita sebutkan, nasihat itu maksudnya apa? Sebutkan dalil, itu maksudnya nasihat. Sebutkan, ingatkan dalil. Apa namanya? Istriku, kamu istri, saya kepala rumah tangga. Allah berfirman demikian. Rasulullah SAW bersabda demikian. Ya, kita orang Islam, ada aturannya. Sampaikan dengan dalil. Ya. Bukan kamu itu istri nggak tahu diri, itu percuma. Ya. Ingatkan dalil. Ingatkan kita seorang Muslim. Saya punya hak, kau juga punya hak. Saya punya kewajiban, kau juga punya kewajiban. Nasihati. Kalau ternyata tidak mau terima, tidak berubah juga, maka kita bersifat memboikot, hajar. Yaitu kita di rumah tapi nggak usah ngobrol sama dia, nggak usah ngomong sama dia, tidak usah satu tempat tidur sama dia. Ya. Kalau kita tidur sama dia pun dia kepalanya di utara, kita kepalanya di selatan, ya, ya, boleh seperti itu. Sampai dia kemudian jera. Ya. Kalau ternyata tidak jera pula, maka kita boleh mukul. Ya. Wadribuhun, maka pukullah. Ya. Karena kita tahu tidak semua wanita jera. Ya. Kita mau boikot dia, tidak ngomong, malah dia santai-santai aja, suaminya yang terboikot, ya. Makin sengsara ya. Dan metode boikot ini kelihatannya kurang jitu untuk zaman sekarang, terutama kepada lelaki yang istrinya cuma satu. Tapi kalau lelaki istrinya 2 atau 3, metode boikot ini sangat tepat, ya, membuat istri mudah jera. Tapi kalau istri cuma satu, kita boikot, ya kita yang pusing sendiri. Ya. Oleh karenanya, kalau tidak bermanfaat metode boikot, maka kita boleh mukul. Wadribuhun, silakan pukul. Tetapi metode memukul ini adalah metode yang tidak dianjurkan, boleh tapi tidak dianjurkan. Makanya ketika sebagian istri-istri para sahabat dipukul oleh suami mereka, mereka lapor kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka itu yang memukul istrinya bukan yang terbaik di antara kalian. Seorang laki sebisa mungkin tidak mukul. Karena kalau dia mukul, dia boleh mukul, tetapi bukan lelaki terbaik. Kalau yang lelaki terbaik tidak mukul. Tidak mukul, tahan diri, wanita tetap wanita, ya. Kalaupun mukul, maka harus ikut aturan. Mukul, yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadribul wajah, jangan pukul wajahnya, enggak boleh. Ya, karena akan membekas dan lainnya. Tidak boleh mukul tempat-tempat yang sensitif yang bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatannya. Pukul bagian-bagian yang mudah dipukul, mungkin ini, mungkin bokongnya misalnya, atau bagian lainnya, jangan sampai pukul ulu hati. Dan kita memukul bukan dalam rangka balas dendam, mendidik, pukulan mendidik. Makanya kata Nabi, dharban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas, bukan pukulan yang akhirnya sampai biru badannya. Tidak, yang mukul biasa yang dia ada jera, ada sakit tapi tidak sampai patah tulang atau yang lainnya, ya. Ini tidak diperbolehkan. Tapi mukul itu boleh dengan aturan, dan ingat niatnya adalah mendidik karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena emosi, ya. Tidak seperti bagian suami kemudian mukul suaminya, istrinya bisa sampai memar sana memar sini, darah sana darah sini. Waliyadzubillah, ini kezaliman. KDRT kezaliman, ya.
Ya, kalau dia tidak kuat hidup sama wanita ini, cerai. Tidak usah mukul. Siapa yang suruh mukul? Anda nggak kuat tinggal sama perempuan seperti ini, mulutnya kurang ajar, orangnya akhlaknya buruk, tidak tahu diri dan lainnya, udah ceraikan. Jangan mukul. Nggak boleh mukul. Rasul larang, dorban ghairu mubarrih, jangan mukul sampai kemudian menimbulkan bekas. Ya. Zalim. Kalau Anda nggak kuat, ceraikan. Cari pengganti lain. Wanita bukan cuma satu, cari yang lain. Tapi kalau Anda mau bertahan sama dia, jangan pukul. Kalau pukul ada aturannya. Taib. Kemudian di antara hak istri adalah ngobrol sama suami. Dia punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Saya sering sampaikan tadi, ada sebagian suami begitu gampang untuk ngobrol sama orang lain, ya, berjam-jam ketawa ketiwi, bercanda sana bercanda. Tapi kalau sama istri dia nggak kuat. Ya. Sebagian suami kalau pergi ke kantor, masya Allah bercanda sama pekerja-pekerja wanita yang lain, teman kantornya, masya Allah ketawa. Tapi sama istrinya tidak. Ya, ini salah. Ya, ini salah. Orang yang lebih utama untuk kita baiki, untuk kita candai, untuk kita dengarkan curhatnya adalah istri kita, bukan istri orang lain, bukan teman kantor kita, ya, bukan teman kantor kita, ya. Maka rubah cara sikap kita, ya. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika Aisyah duduk bersama Nabi, kemudian cerita tentang kisah 11 wanita, ya. Ya, itu apa namanya? Jalasat ihda asyrah imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktubna min akhbari azwajihinna syai'a. Aisyah berkata, ya Rasulullah, dulu ada pernah 11 orang wanita, mereka berkumpul 11 wanita, kemudian mereka bersepakat berjanji untuk tidak menyembunyikan rahasia suami mereka sama sekali. Qalatil ula, kemudian Aisyah berkata wanita yang pertama sampai wanita yang ke-11, dan Nabi mendengarkan. Nabi mendengarkan bukan sambil main HP, sambil lihat sana. Tidak, Nabi mendengarkan dengan saksama. Makanya setelah selesai ceramahnya Aisyah, 11 wanita tersebut, Nabi mengomentari, kuntu laki, ya, ka Abi Zara li Ummi Zara, ya. Sungguhnya aku kepada engkau wahai Aisyah seperti Abu Zara kepada istrinya, illa anila utalik, hanya saja aku tidak menceraikan. Maka itu istri ketika dia ngobrol, dia ingin kita perhatian. Saya ingatkan kepada bapak-bapak, kepada ikhwan-ikhwan, jangan kalau sudah pulang ke rumah, istri sudah nunggu pengen ngobrol, kita masih main HP, masih medsos lagi. Kita ngobrol sama istri sambil, apa tadi? Enggak benar seperti ini. Ya. Istri punya hak untuk kita ngobrol dengan dia. Kita candain, kita ketawain. Dia punya curhat, ingin cerita apa. Kalau dia ada salah, kalau dia gibah, kita arahkan, enggak boleh nih gibah. Ada masalah, kita dengarkan dia. Harusnya demikian. Lihatlah bagaimana, saya sering sampaikan bagaimana Ibnu Abbas berkata, bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan thumma raqada. Aku pernah nginap di rumah Nabi, yaitu rumah bibiku Maimunah. Aku dengar Nabi ngobrol sama Maimunah, istrinya, sebelum tidur. Kemudian mereka tidur. Jadi perlu suami ngobrol dengan istri butuh bercengkerama dengan suami. Ini mau cengkerama dengan siapa? Suaminya pergi dari pagi, pulang malam, sore, ada waktunya dia ngobrol sama istri. Saatnya kita pun harusnya rindu sama istri, pengen ngobrol, ya. Itu sampai rumah masih bawa pekerjaan kantor atau masih terlalu banyak grup, ya, ini hanya menjadikan kehidupan kita tidak wajar, ya. Kemudian di antara hak istri yang berikutnya, kalau dia minta izin untuk keluar, maka kita izinkan selama keluarnya tersebut bermanfaat. Mungkin ke dokter, mungkin menyinggung orang tuanya, mungkin menyinggung iparnya, selama dia tidak melalaikan kewajibannya, selama tidak terlalu keseringan, karena hukum asal wanita dalam rumah, waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, ya. Kemudian di antara hak istri adalah alla yahjuraha illa fil bait. Jangan dia memboikot istrinya kecuali di rumah. Ini sudah saya isyaratkan. Jangan sedikit seorang laki marah kemudian keluar dari rumah. Sedikit marah, pergi dari rumah, tidak kembali, kemudian keluar rumah, HP-nya dimatiin, istrinya diblokir, pergi naik mobil kabur. Enggak, itu bukan suami yang benar. Hak istri, kita pun marah di rumah aja, jangan keluar, ya. Benar kita boleh meninggalkan rumah kalau benar kondisinya benar-benar parah, ya. Bukan sedikit-sedikit kabur, ya. Bukan, ya. Nabi SAW juga pernah memboikot istrinya di luar rumah selama sebulan, tapi itu sekali saja. Adapun masalah-masalah ini Rasulullah SAW tetap dalam rumah, ya. Kemudian di antaranya hak istri adalah seorang laki berhias untuk istrinya, berpenampilan yang rapi, pakai parfum untuk menyenangkan istrinya, menarik bagi istrinya, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni la uhibbu
an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka untuk berhias di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku, ya. Kita jangan nuntut aja istri kita untuk berhias, kita pun harus berhias, ya. Maksudnya bukan macak, bukan, tapi maksudnya rapi, kemudian harum, kemudian kita dekati istri kita, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian antara hak istri adalah kita memenuhi kebutuhan biologisnya, ya. Memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya istri punya hak untuk digauli sekali dalam 4 bulan. Namun ini pendapat yang tidak kuat. Yang benar bahwasanya sebagian pendapat Ibn Taimiyah dan juga pendapat mazhab Hambali bahwasanya wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya sesuai dengan kadar kebutuhan sang istri dan kadar kemampuan sang suami, ya. Ya, jadi sebagian istri menderita suaminya tidak pernah mendatanginya, ya. Ini tidak benar, ya. Apalagi di zaman sekarang yang butuh menundukkan pandangan bukan cuma laki-laki, perempuan juga butuh menundukkan pandangan. Bukan cuma laki yang butuh menjaga kemaluannya, perempuan juga butuh menjaga kehormatannya. Apalagi kalau dia kemudian suka buka medsos, berita-berita, tentu rawan. Maka seorang lelaki berusaha memenuhi kebutuhan istrinya agar dia menjadi seorang wanita yang terjaga kehormatannya. Ini hukumnya wajib, sebagaimana wanita wajib memenuhi suaminya, suami juga wajib untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya, ya. Kemudian antara hak istri adalah seorang laki husnudzon, berbaik sangka kepada istrinya. Jangan sedikit-sedikit suudzon. Kamu telepon siapa itu? Itu siapa? Jangan, ya. Enggak. Ya, kita tahu istri kita baik. Kalau kita baik, kita tidak boleh suudzon, ya. Tidak boleh. Makanya di zaman Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang mendatangi rumahnya turuqan di malam hari. Yatakhawwan, yaitu dia mencari-cari kesalahan istrinya. Sengaja pulang safar malam-malam. Siapa tahu di rumah istrinya ada apa. Tidak boleh. Rasulullah larang kalau pengen pulang siang-siang. Jangan dia mencari atharat, mencari kesalahan istrinya. Tidak boleh suudzon, ya. Oleh karenanya seorang tidak boleh suudzon kepada istri kecuali memang ada gejala-gejala yang kuat membuat seorang harus suudzon. Hukum asal adalah kita husnudzon. Kalau kita husnudzon kepada orang lain, istri kita lebih utama untuk kita husnudzoni. Karena kalau berlebihan kita suudzon, akhirnya istri pun jadi enggak benar dalam perilakunya, ya. Ya, ada waktunya kita suudzon, tapi hukum asal kita husnudzon. Ingat, sering kita kalau suudzon sering salah. Sering salah karena kita menganggap istri kita enggak benar, sering kita suudzon seakan-akan istri kita lebih buruk daripada penjahat di jalan. Seakan-akan istri kita tukang bikin makar, seakan istri kita ini penjahat yang benci ingin agar sekira kita mati dan lain, enggak benar. Ya, kita husnudzon sama orang-orang secara umum, apalagi kepada istri. Kalau ada sesuatu yang meragukan, ada cross check, tabayun, tanya. Sayang, kamu begini, ada kok ayah merasa begini atau abi merasa begini, kenapa? Sampaikan. Jangan kita mengambil keputusan dengan dibangun di atas suudzon, tidak boleh. Kemudian di antara hak istri, seorang suami tidak boleh membeberkan rahasia istrinya. Tidak boleh membeberkan rahasia istrinya, ya. Baik rahasia berkaitan dengan perilakunya atau dalam rahasia berkaitan dengan hubungan biologisnya, ini lebih parah lagi, tidak boleh. Dosa besar bahkan kalau seorang lagi kemudian cerita sama temannya, saya kalau datang istri saya begini-begini, saya gini kan, tidak boleh, hukumnya haram. Istri saya kalau saya gauli dia begini-begini, tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Ini adalah hal yang tidak boleh dibicarakan di antara lelaki. Tidak boleh, ya. Ya, kecuali kalau dia ada permasalahan, dia pergi ke dokter, konsultasi, oke lah. Tapi kalau jadi pembicaraan buah bibir antara lelaki, tentu tidak boleh. Ini rahasia istri, tidak boleh kita ceritakan. Demikian juga tidak boleh kita ceritakan aib-aibnya. Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sungguhnya para wanita adalah pakaian bagi kalian, kalian juga pakaian bagi istri kalian. Apa fungsi pakaian? Menjaga, menutupi auratnya. Bukan kita mengumbar ke aurat istri kita. Oh, istri saya parah, istri saya memang matre lah, apalah, kita cerita kepada teman-teman kita bongkar aib istri kita. Ini tidak boleh. Itu kita menggibah istri kita. Yang menggibah orang lain enggak boleh, apalagi menggibai orang yang punya jasa dalam kehidupan kita. Maka hukumnya adalah haram, ya. Yang terakhir, intinya tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada istrinya dengan cara apapun. Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada siapapun, apalagi kepada
istri kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya hak antara suami istri dibangun di atas saling memahami. Kita bukan hanya istriku, hak saya begini 1 2 3 4. Istri juga suamiku, hak saya 1 2 3. Enggak, kita saling memahami. Karena belum tentu kita bisa menunaikan seluruh hak istri dan belum tentu istri bisa menunaikan seluruh hak kita. Maka perlu saling tafahum, saling memahami. Ada perkara-perkara yang tidak harus kita kerjakan, ada perkara yang mungkin kita bisa maafkan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi segala hak pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallah khairan katsir pada Ustaz Firanda Andirja yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Insyaallah sangat puas sekali cakupannya. Materi ini baru hak-hak istri ya saja, belum nanti hak-hak suami, sangat banyak sekali. Sebelum pertanyaan nanti kami sampaikan, Ustaz, alhamdulillah sudah masuk ke kami, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan, tetapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami adalah pertanyaan-pertanyaan dari sepertinya ini dari para istri nih tadi, mungkin bisa dibilang curhatan mungkin. Kami sampaikan resume dari materi yang kali itu telah disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja kepada para jamaah sekalian yang mungkin baru mengikuti kajian ini dari tengah, mungkin tidak dari awal. Hak istri ini terbagi atas 2, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan hak harta, kemudian hak istri yang berkaitan dengan hak yang bukan harta. Hak istri yang berkaitan dengan harta ini adalah mahar, kemudian harta atau nafkah, kemudian yang ketiga adalah pakaian, dan yang keempat adalah rumah. Kemudian hak istri yang berkaitan dengan yang bukan dari harta. Ini ada 11 yang dapat kami rangkum, yaitu yang pertama adalah pergaulilah istri dengan baik, kemudian senantiasa berbuat baik kepada istri dan selalu bersabar. Yang ketiga, mengajarkan agama kepadanya. Yang keempat, harus senantiasa bisa bersikap adil. Yang kelima, mudah memaafkan atas kesalahan-kesalahan istri. Yang keenam, komunikasi yang baik lebih diutamakan daripada komunikasi kepada orang lain. Kemudian ketujuh, berhias di hadapan istri. Yang kedelapan, memenuhi kebutuhan biologis. Yang kesembilan, berbaik sangka kepada istrinya. Yang kesepuluh, tidak membeberkan rahasia istri kepada orang lain. Yang terakhir, tidak boleh memberi kemudaratan kepada istri. Itulah resume dari hak-hak istri yang tadi dipaparkan oleh Ustaz Firanda. Baik, Ustaz, langsung saja ke pertanyaan karena waktu kita terbatas ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami rangkum masuk kepada kami. Kami langsung sampaikan atau kami sampaikan satu-satu? Bebas. Satu-satu, jangan semuanya satu-satu. Curhatan pertama, curhatan kedua, curhatan ketiga. Baik, Ustaz. Baik. Yang pertama ini dari seorang ikhwan. Ustaz, mau bertanya, jika istri Anda meninggal dalam kondisi hamil, kemudian almarhumah punya hutang puasa, Ustaz, apakah suami di sini punya kewajiban untuk mengqadha shaum tersebut? Tafadhol, Ustaz. Yang benar, jika seseorang punya uzur untuk tidak berpuasa, kemudian dia ternyata tidak menemukan masa untuk membayar, mengqadha puasanya, maka tidak perlu diganti. Contoh, seorang ketika bulan Ramadan dia sakit, kemudian dia meninggal akhirnya, maka seperti ini dia tidak punya hutang karena dia memang tidak wajib puasa. Dia tidak wajib puasa karena dia sakit. Lain halnya, dia sakit, kemudian dia sempat bertemu bulan Syawal, dia sudah sembuh bulan Syawal, dia tidak puasa. Kemudian bulan berikutnya tidak puasa, kemudian meninggal, ini baru perlu kita gantikan. Karena dia sudah menemukan masa di mana dia wajib untuk mengqadha dan dia tidak mengqadha. Itu yang wajib untuk kita puasakan kepada walinya ya. Man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka
walinya yang berpuasa. Tapi kalau tadi yang disebutkan istrinya hamil tidak wajib untuk apa? Puasa. Kemudian dia meninggal ketika hamil, maka zahirnya tidak perlu diqadha karena dia tidak punya hutang, karena memang dia tidak wajib untuk puasa ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua ini dari seorang akhwat, bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah mendengar kata-kata istrinya? Sebagai contoh, bila mana suami ingin memberi sesuatu atau menginginkan sesuatu, tetapi sama istri tidak diizinkan. Nah, ini bagaimana sikap istri terhadap suami yang seperti itu? Mohon jawabannya. Apa Ustaz? Repot, kita ingin tahu suaminya mau beli apa dulu. Kalau setiap suaminya beli harus dapat tanda tangan istri, ya repot juga ya. Jadi maksud saya tidak bisa tahu perincian-perincian. Tentunya kasusnya ada tertentu, dia mau beli apa kita nggak tahu ya. Tetapi secara umum perlu saling memahami ya. Suami yang baik, dia kalau perkara-perkara besar dia diskusikan sama istrinya. Tidak ada salahnya istri kita sebagai teman diskusi ya. Sebagaimana ketika contoh yang nyata adalah ketika Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW ketika menyuruh para sahabat untuk mencukur rambut mereka bertahalul, para sahabat tidak melakukan. Maka dia masuk dalam kemah, kemudian ngobrol dengan Ummu Salamah, mengatakan ada apa? Rasulullah cerita, Rasulullah curhat. Maka Ummu Salamah kasih ide, kau begini. Keluar dari kemah, jangan ngomong sama siapapun, cukur rambutmu, potong ontamu. Rasulullah lakukan, sahabat semua ikut. Maksudnya, Rasulullah SAW diskusi sama istrinya kasih masukan, Rasulullah SAW mendengar masukan tersebut ya. Jadi dalam beberapa hal tentu terkadang banyak perkara yang istri tidak perlu tahu. Ya, kita punya pekerjaan, istri saya nggak pingin istri saya ikut pusing dalam pekerjaan saya. Ya, tapi ada hal-hal yang mungkin kita perlu diskusi sama istri tentang masalah rumah, masalah mungkin mau sewa di mana, mau pindah rumah atau mau beli apa. Kalau memang itu bisa kita ajak istri untuk diskusi sebagai bentuk perhatian kepada dia, sebagai bentuk dia merasa dihargai, kita lakukan. Ada hal-hal yang tidak perlu kita ngomong ke istri ya, dan ini masing-masing kembali kepada suami dan model suami, model istri dan kasus per kasus. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya perlu saling memahami ya. Tidak juga istri yang menjadi kepala rumah tangga, suami beli apa-apa harus tanda tangan suami, tanda tangan istri. Kalau beli apa-apa harus majukan proposal, yang pegang ATM istri. Ya repot kalau begitu. Ini yang kepala rumah tangga siapa ya? Jadi saya tidak tahu kasusnya apa, saya cuma jawab secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah komunikasi yang baik ya? Iya, komunikasi ya. Ya. Lagi nih Tad, ada dari seorang akhwat, menikah sudah 1 tahun, tetapi tidak diberi nafkah oleh suami, bahkan tidak bertegur sapa, ini masih dalam satu rumah, satu atap. Bagaimana sikap istri terhadap suami yang seperti itu Tad? Mohon jawabannya. Dilihat ya, kalau apa sebab suami tidak memberikan nafkah ya, apakah istrinya membangkang? Karena boleh seorang suami tidak memberi nafkah kalau istrinya tidak melaksanakan kewajibannya. Misalnya kalau diajak berhubungan tidak mau, misalnya diperintah tidak mau, maka boleh seorang suami tidak memberikan nafkah ya. Tetapi kalau ternyata suaminya memang pelit ya, dan istrinya sudah menjalankan apa yang kewajiban harus dia lakukan, ternyata suaminya pelit, kemudian mensikapi dengan hal yang lainnya, maka berarti suaminya yang salah ya. Kalau kita bicara hukum, istri boleh minta cerai, boleh. Bagaimana dia tidak minta cerai, tidak dikasih nafkah selama setahun, dan ini adalah bentuk kezaliman yang luar biasa dari seorang lelaki. Tetapi coba kenali dulu apa masalahnya. Saya tidak mau langsung mengatakan minta cerai atau apa, suami zalim. Kenal dulu kenapa sampai begitu. Pasti ada sebabnya. Diskusi sama suami baik-baik. Kalau tidak mampu, panggil wali, kakak atau adik, ngobrol sama suami. Adik saya ada apa, sudah setahun kau tidak kasih, tidak apa-apa, bicara baik-baik. Kalau dia akan sampaikan, mungkin dia kalau sampaikan depan istri mungkin marah-marah, tapi lewat ipar mungkin tidak, apa adikmu, saya begini, dia tidak pernah begini, tidak beradik, sampaikan keluhannya ya. Jadi perlu mengenal apa kesalahan kita, itu perlu mengenal. Saya istri, kenapa suami saya seperti itu ya. Ya, contoh nih, saya contohkan. Ada seorang wanita datang nangis-nangis ketemu saya. Ustaz, suami saya nikah lagi, sekarang sudah tidak pernah di rumah, ya, dia sama istri keduanya terus ya. Saya ngerti, saya bilang ya memang kasihan ya kalau istri jadi poligami ya, terkadang suami seperti. Tapi saya tanya dulu, ukti waktu suami datang sikapnya bagaimana ya? Ya ternyata marah-marah terus, suaminya diomelin, dimarahin, ya wajarlah suami ninggalin dia pergi ke istri yang satunya, ada tempat pelarian ya. Saya bilang coba rubah
cara sikap ukhti kepada suami. Ya sudah, itu qadarullah. Mungkin ukhti nggak suka dia menikah lagi, tapi ya sudah, mau diapain, sudah terlanjur nikah. Ya sudah, sekarang ukhti bersaing, ya. Kasih servis yang lebih kepada suami agar suami juga sayang sama ukhti. Ya, artinya saya kalau memposisikan diri sebagai suami dan tidak punya iman, artinya iman sangat lemah, kemudian datang ke istri pertama diomelin, dibentak-bentak, banting sana, banting sini, ya mending saya pergi ke istri yang satunya. Di sana disambut, disenyum, dipeluk, ya. Di sini diomelin, ngapain kita pergi ke rumah yang ngomel-ngomel? Ya, jadi mau saya terkadang sikap suami yang buruk itu dari kita juga, maka perlu dicek. Ya, tapi seandainya saya taruhlah ternyata memang suaminya zalim, suaminya memang kurang ajar, ya. Dan ada suami yang seperti itu, dan banyak juga, ya, istrinya sudah berusaha melayani, sudah apa segala, dia tidak kasih nafkah, akhirnya marah-marah, ya dia boleh ngadukan kepada walinya, minta pertanggungjawaban suaminya. Kalau tidak ada, dia boleh minta cerai. Saya tidak menganjurkan dia untuk bertahan dengan kehidupan rumah tangga, apalagi baru setahun. Dia boleh cari suami yang lain, ya, daripada menderita. Kita nggak tahu masing 20 tahun kayak gitu terus gimana, kasihan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya, sedang ini di luar permasalahan rumah tangga. Tadi disampaikan bahwasanya mahar ini adalah berupa, salah satunya adalah berupa harta, tentu ya, kurang lebih. Ini ada di garis bawahi bahwasanya haram hukumnya bila mana suami mengambil, meminta kembali mahar dari sang istri. Ini ada pertanyaan, bagaimana untuk mahar berupa hafalan, Ustaz? Ini apakah dipulihkan atau tidak? Mohon jawabannya. Para ulama ketika menyebutkan mahar adalah sesuatu yang harus bernilai, ya. Tidak boleh mahar tidak ada nilainya. Adapun hadis ketika seorang wanita menghadiahkan diri pada Nabi, kemudian Nabi tidak menyambut hadiah wanita tersebut, akhirnya seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau tidak ada keinginan, biar saya nikahi wanita tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW suruh dia nikah. Maka Rasulullah SAW pertama suruh apa? Apa maharmu? Ya. Kata dia, saya punya sarung ya Rasulullah. Kasih itu sarung, tapi saya sarung cuma satu ini. Kalau saya kasih, saya tidak punya sarung lagi. Kata Rasulullah, kalau gitu iltamis walau khataman min hadid. Cari, pokoknya sesuatu yang bernilai, meskipun hanya sebuah cincin, meskipun dari besi, cari. Nggak ada. Tapi Nabi suruh dia cari harta dulu. Dan sunnahnya Nabi kasih harta, ya. Nabi tidak pernah nikah kemudian kasih hafalan. Nabi hafalannya banyak, ya. Nikah semua pakai harta. Ketika dia tidak punya harta, baru kemudian Rasulullah SAW tanya dia punya hafalan berapa. Akhirnya dia berikan hafalan Quran tersebut. Kata para ulama maksudnya apa? Dalam riwayat disebutkan maksudnya kau ajarilah wanita tersebut hafalan Quran tersebut, dan itu ada nilai pengajarannya. Ya, nilai pengajarannya itulah yang menjadi mahar bernilai, ya. Jadi ini kesalahan yang tersebar di masyarakat, menganggap, sampai saya pernah hadiri pernikahan seperti, saya tegur, enggak boleh. Akhirnya mereka ulang. Saya bilang harus ada maharnya, ya. Ya, nikahnya tetap sah, ya. Cuma mahar harus ada. Ya, tinggal tentukan maharnya, ya. Adapun mereka bangga, Ustaz, ini saya pernah hadir kalau nggak salah, maharnya itu ayat kursi dan terjemahannya. Dengan mahar ayat kursi dan terjemahannya. Ayat terjemahannya, akhwat juga sudah tahu ayat kursinya, akhwat juga sudah hafal terjemahannya, terus mau kasih mahar apa, ya? Dia bilang, sampai mertuanya bilang, saya kata, ya ini saya bangga, apa sih harta ini lebih bernilai ayat Al-Quran? Enggak, pernikahan ini ada aturannya, ya. Bukan pakai perasaan kita, ya. Rasulullah SAW saja kalau memang disunahkan pakai Al-Quran, Rasulullah bahkan nikah sama istrinya nggak pakai duit, Rasulullah pakai mahar. Ya, para sahabat juga tidak ada yang pakai itu, karena kasus tadi dia tidak punya apa-apa, baru Rasulullah SAW suruh kasih mahar berupa pengajaran Al-Quran kepada itu akhwat, kepada wanita tersebut, yang dinilainya bukan hafalan Qurannya, tapi nilai mengajarkan Al-Quran kepada orang wanita tersebut. Itu bisa dinilaikan karena nilai nilai sebagai guru itu perlu dibayar, pembayaran itu dianggap sebagai mahar. Oleh karenanya salah jika seorang menikah dengan mahar hafalan Quran sementara wanita tersebut juga sudah hafal, ya. Dan itu bukan sunnahnya adalah harta. Kecuali kalau tidak punya apa-apa, baru itu wanita tidak punya hafalan, kita ngajarin Quran itu boleh. Tapi bukan sunnah, ya. Ini kalau sudah nggak punya apa-apa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz atas jawabannya, jadi tekankan kembali bahwasanya mahar adalah bukan sunnah untuk menggunakan hafalan saja. Ya. Kemudian pertanyaan kembali, Ustaz. Ibadah dan pahala istri sia-sia belaka, akan sia-sia
bila mana istri tidak taat kepada suami. Apakah benar Ustaz ada ungkapan seperti itu? Itu kayaknya perlu dibahas kalau hak-hak suami, nantilah lain kali. Karena kita kan baru bela istri, nanti kita harus bela suami di kemudian hari. Lain kali lah insyaallah. Tunggu aja dulu nanti hak-hak suami ya. Tapi intinya istrinya, saya ingatkan para istri, cari surga dengan mencari keridhaan suami ya. Kalau kita bilang surga di bawah telapak kaki ibu, kalau istri sudah menikah, boleh saya katakan surga di bawah telapak tangan suami lah. Gampangannya demikian. Ini supaya mempermudah ya, mudah-mudahan. Baik, lanjutkan. Baik, ada lagi ini. Ini tadi sepertinya sudah dibahas, tapi mungkin si penanya mungkin perlu kejelasan secara rinci. Suami saya lebih sayang kepada keluarganya. Di sini disebutkan adik perempuan daripada istri. Bagaimana sikap istri? Seharusnya seorang bisa membedakan sayang kepada adik beda dengan sayang kepada istri. Itu bentuk sayang yang berbeda. Beda kalau suami saya lebih sayang kepada istri kedua daripada saya, itu beda, itu persayangannya sama. Sayang disertai dengan hawa nafsu, itu jenis sayangnya sama. Tapi kalau suami kepada ibunya, suami kepada adiknya, itu jenis sayangnya berbeda dengan kepada istri. Maka harusnya tidak perlu dipertentangkan ya. Tinggal diarahkan, Mas, saya juga punya hak untuk ini. Kalau suami punya hak, ngobrol ya. Suami mungkin dia merasa, bisa jadi, saya sebagai suami, istri saya sudah penuhi kebutuhannya, tidak ada kekurangan. Istri saya sudah gemuk, udah punya mobil, misalnya sudah saya umrohkan, sudah saya hajikan, sudah semua. Kemudian ya sudah, saya membelikan ibu saya rumah, saya belikan ibu saya sawah ladang, ya apa salahnya? Kenapa istri harus protes? Kecuali kalau kamu kurus, kemudian kamu sakit-sakitan, kemudian nggak punya emas, sementara adik dibelikan emas banyak-banyak, ya kamu boleh protes lah. Tapi kalau istri alhamdulillah sudah diberikan apa yang perlu diberikan, dia sudah ada punya perhiasan, dia punya tas, dia punya baju, dia punya segala, terus saya mau belikan adik saya mobil kah apa kebutuhan, ya sudah. Kenapa harus kita cemburu? Suami juga ingin berbuat baik kepada keluarganya. Ya, di antara bentuk silaturahim adalah berbuat baik kepada keluarga. Kecuali tadi suami ternyata melalaikan hak istri, ya, perlu kita ngobrol sama suami. Mas, saya lihat akhir-akhir ini kok adikmu yang kau inikan ini, sementara anak-anak kurang diperhatikan, saya kurang kau perhatikan, kau traktir terus keluargamu, saya tidak pernah kau traktir misalnya, kok ya itu bolehlah dia ngobrol sebagai curhat ya, saya kan juga istrimu Mas, saya juga menemani kehidupanmu, bolehlah, yang penting jangan bertengkar, ngobrol baik-baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Saya terakhir nih Ustaz ya. Iya. Masih ada beberapa, cuman ini tadi juga udah filter. Mudah-mudahan ini dari jamaah yang menanya sabar juga. Iya. Terakhir, suami suka menyimpan rahasia dan bahkan sangat jarang sekali berkomunikasi dengan istri. Sering menyakiti perasaan istri, hampir-hampir menyakiti secara fisik. Bagaimana sikap istri dengan suami yang begini? Allah musta'an. Ini suami terkadang yang saya sedih bukan cuma suami orang awam yang terkadang sudah ngaji ya. Sudah ngaji, terkadang penampilan sudah islami ya. Jadi jenggot berjenggot misalnya, kemudian dia sudah islami lah, tapi ternyata terkadang suami ya, begitu masih bersikap buruk kepada istri. Ya, saya cuma bilang istri sabar ya, sabar. Itu kehidupan selalu ada ujian dan cobaan. Jangan lupa sholat malam, berdoa kepada Allah agar suaminya sayang. Perbaiki kekurangan dia apa. Jangan-jangan suaminya begitu karena dia mungkin kalau sudah tahu rahasia, komentar, marah-marah ya. Mungkin suaminya daripada dimarahin mending dia simpan rahasia. Kalau ada sedikit rahasia kemudian misalnya ikut campur dan macam-macam. Jadi istri harus pandai menempatkan diri. Ketika suami bersikap tersebut mungkin ada sesuatu ya yang buat suami seperti itu. Tapi intinya kalau ada masalah ngobrol sama suami. Coba suami ngomong kamu tuh perempuan gitu. Sebentar Mas, saya juga wanita. Sambil nangis, saya punya perasaan Mas. Apa Mas tidak bisa pilih kata-kata yang lebih baik ya? Saya ingin Mas bisa ucapan hargailah saya sebagai istrimu. Ngomong baik-baik saja. Suami insya Allah punya hati lah. Tapi kalau kita cuma diem bengong marah-marah sendiri ya susah. Ungkapkan. Jadi jangan istri kalau marah diem kemudian tutup pintu, enggak, ungkapkan apa yang dia jadi tidak diterima dari suami, tapi ungkapkan dengan baik-baik, dengan tetap menghormati suaminya. Ungkapkan, suaminya insya Allah bisa berpikir, apalagi kalau sudah tenang, suami sudah reda, ngomong.
Jangan ketika dia lagi emosi memang susah. Tunggu dia reda, gorengkan pisang goreng, bikinkan kopi, dipijit-pijit. Ya. Setelah itu baru sudah tenang, ngobrol, Mas kemarin mohon maaf ini Mas, begini. Insya Allah suaminya sebelumnya berdoa kepada Allah agar Allah membuka hatinya. Tapi demikian saja kepada ibu-ibu sekalian, semoga bersabar atas suami-suaminya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama keluarga kita di surga kelak. Demikian saja, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Majelis Ta'lim Haqqul Mubin, insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas